taklim yang kami banggakan, anak-anak remaja kami, anak-anak kami yang kami cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sengaja kami mengadakan acara hikmah. Mungkin hikmah ini bagaimana kita mengambil hikmah daripada peristiwa Isra. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Dalam hal ini momen yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kita mengingat kembali, merefresh iman kita, bagaimana kita menyemarakan masjid kita dan melakukan sholat berjamaah di masjid kita. Sebenarnya kita dari pengurus sudah berusaha untuk bagaimana kita atau jemaah kita bisa beribadah dengan khusyuk, nyaman, adem. Alhamdulillah, secara pelan-pelan kita coba memahami kita dan kita sudah melengkapi dengan AC sehingga kita tidak kepanasan lagi apabila musim panas. Mudah-mudahan ini akan menambah kesukaan kita nanti dalam melakukan ibadah. Pada kesempatan ini kami juga mengimbau kepada bapak-bapak atau jemaah kita sama-sama menyemarakan masjid kita ini. Kita lakukan minimal paling tidak di saat sholat wajib kita sholat berjamaah di masjid. Saya yakin kalau seandainya dari dua RW ini, RW 23 dan RW 24, RW 23 paling tidak kakaknya mungkin sekitar 300 kakak ada mungkin RW-nya. Mudah-mudahan 50% saja, 50% berarti 150 kakak itu laki-laki. Sholat di masjid kita itu nggak penuh saf laki-laki, sampai bapak-bapak full itu. Mungkin ditambah dengan anak-anak remaja juga, dan tambah lagi jamaah yang lain. Jamaah kita dari RW 24, dari Katunggal. Jadi jamaah kita tidak terpaku pada warga RW 23. Kemudian kami dari pengurus masjid sudah berusaha di samping kita melakukan pembangunan fisik. Kami juga berusaha untuk membuat program-program bagaimana masjid kita ini bisa berfungsi sebagai pendakwah, sehingga kita melakukan kajian umum, kajian subuh, maka kita ada taksim. Jadi bagi bapak-bapak yang bergabung dengan kelompok taksim kita, insyaallah kita setiap Ahad pagi kita melakukan kegiatan taksim di masjid kita. Insyaallah mungkin yang ibu-ibu kita akan mulai dan kita sudah dapat ustazahnya, dan mudah-mudahan saya nggak tahu apakah sudah jalan mulai belum ya untuk taksim ibu. Mudah-mudahan ke depan nanti jalan. Mungkin banyak yang kami usahakan lakukan bagaimana masjid kita ini bisa semarak, bisa masjid kita itu syiar, bisa menyiarkan agama Islam di masjid kita ini. Kemudian saya atas nama pengurus masjid mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekhilafan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, Allah selalu melindungi setiap itikad baik kita. Sebagaimana bapak-bapak ketahui, saat ini kita lagi proses melanjutkan pembangunan lantai 2. Mudah-mudahan Allah menjaga, dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki untuk dapat mengisikan rezeki Allah berikan demi pembangunan masjid kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita dapat terwujud. Kita punya wacana sebenarnya di lantai 2 itu, kalau tidak MDA, kalau enggak kita rumah taksim. Itu cita-cita kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan. Tentu saja
atas kerjasama dan dukungan dari para jemaah. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu SSB atas kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara ketiga, kata sambutan dari Ketua Panitia Kegiatan Isra Mi'raj, yakni Saudara Jasa Ivan Siregar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka Isra Mi'raj. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 23 dan 24 beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1, 2 dan 3 beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Madani beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Jemaah Masjid Al-Madani beserta disebut gelar, kecil tak disebut nama. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja berdirinya saya di sini sebagai perwakilan panitia remaja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jemaah Al-Madani yang telah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurus Masjid Al-Madani yang telah membimbing kami untuk melaksanakan acara kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada panitia Masjid Al-Madani. Tanpa kawan-kawan tidaklah bisa saya berdiri di sini. Dan kemudian saya ingin mengucapkan minta maaf jika ada salah kekurangan pada acara malam hari ini. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ivan atas kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara keempat, kata sambutan dari Bapak Ketua RW 23, Bapak Haji Azwar. Bapak Haji Azwar kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi
ليلة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas samiul basir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Madani, Bapak Ibu Nas SPI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT kita, RT 1, Bapak Al-Fauzi, RT 2 Bapak Muhammad Jaka, dan RT 3 Bapak Sumitno, Esos beserta Bapak RT. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, adik-adik remaja kami, orang tua kami, adik ulama cerdik pandai yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini Allah mudahkan dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita nanti, dan dapat hendaknya menjadi barokah kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz kita yang akan mengisi atau memberi kajian kepada kita semua, yakni Bapak Al-Ustaz Bapak Ahmad Hamid. Terima kasih Ustaz yang telah berkenan hadir di Masjid Al-Madani yang kita cintai ini. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, ini erat kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada waktu itu di zaman 10 tahun kenabian beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sangat berat. Ini perlu kita ketahui. Sekitar tahun 620 Masehi ini Nabi diuji oleh Allah dengan berpulangnya rahmatullah istri beliau yang dikasihi, yakni Sayyidah Khadijah. Kemudian berpulang rahmatullah paman yang disayangi beliau, yakni Abu Thalib. Oleh karena itu Isra Mi'raj ini biasa juga disebut dengan tahun kesedihan. Jadi ini banyak ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyiarkan agama Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dunia. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat menikmati dari tahun-tahun kegelapan dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang-terang seperti yang telah kita rasakan sekarang ini. Jadi ketika istri beliau dan paman beliau dicintai, Rasulullah tidak suruh dan terus berdakwah. Ini Rasulullah itu patuh. Tetapi masih ditolak oleh Quraisy yang jahiliyah itu. Jadi mereka ini tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW atas dakwah-dakwah yang diberikan. Nabi berdakwah menyampaikan syiar agama Islam ke Taif itu lebar sampai berdarah kakinya, tetapi beliau tidak mau meminta kepada Allah untuk memberi bencana. Ya Allah, mereka itu tidak tahu, tidak mengerti, maka ampunilah mereka. Begini Rasulullah SAW. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah berangkatkanlah beliau dengan perjalanan yang susah untuk dimengerti dan tidak masuk akal oleh manusia pada zaman tersebut, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, ini sesuai dengan tema perjalanan Isra Mi'raj pada malam hari ini untuk memperkuat keimanan atas kekuasaan Allah. Jadi kalau di zaman sekarang ini masih ada yang tidak percaya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, ini
sama kita dengan kaum jahiliyah pada zaman tersebut. Oleh karena itu, marilah kita ambil intisari dari apa perjalanan Isra Mi'raj yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yakni menerima perintah sholat. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan kerja keras pengurus Al-Madani, pada saat ini kita sudah merasa nyaman, sejuk di Masjid Al-Madani ini untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, mari terus kita tingkatkan ibadah kita sebagai realisasi dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian sebentar lagi kita akan menempuh ataupun memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Madani khususnya, dan masyarakat Perumahan Cipta Karya Mandiri, baik RW 23, 24, mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama sekali tentang kesehatan kita. Mari kita tidak menjaga kesehatan kita, insya Allah berikan kesehatan dan kita dapat menjalani ibadah puasa, dapat sholat tarawih di Masjid Al-Madani yang kita cintai ini sesuai dengan apa yang kita inginkan selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Kami mewakili dari RW 23, RT 1, 2, dan 3, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika ada mungkin kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mungkin cara kami melayani Bapak Ibu semua ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak diingini, kami mewakili Ketua RT 1, RT 2, dan RT 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita dengarkan nanti apa yang menjadi kajian ataupun nasihat yang akan disampaikan oleh kita dengan sesama dan dapat kita terima dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Azwar yang telah menyampaikan kata sambutannya tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Marhalim SHD. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak-Bapak Ketua RT, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cetik pandai, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Madani, Imam dan Ta'mir Masjid Al-Madani, Ketua Remaja, Ibu Ketua Majlis Taklim, bersama seluruh jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini kita masih sehat walafiat. Dengan bersyukur, semoga kita semua diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran perjalanan kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat Islam. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, maka dalam perjalanan kehidupan ini, kalau ingin selamat dunia sampai ke akhirat, maka hikmah di sebalik perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu harapan kita bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, dan makin tahu kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Tadi sering diulang-ulang oleh Bapak Ketua Masjid. Malam ini kita nak bicara hikmah Isra Mi'raj. Semoga Allah Ta'ala mudahkan saya untuk menyampaikannya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu jemaah, langsung saja. Hikmah pertama Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah menyuruh kita untuk menjaga kebersihan hati, menyuruh kita untuk menjaga kesehatan hati kita. Ini adalah hikmah pertama dan ini sangat penting. Jemaah yang berbahagia, waktu Nabi Muhammad berumur 5 tahun, dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril dari leher sampai pusat. Dibersihkanlah hati beliau pakai air Zam-Zam. Jadi tak ada jatah setan dalam hati Nabi. Hati Nabi itu hati paling bersih. Tak ada manusia lebih bersih hatinya daripada hati Nabi Muhammad SAW. Jemaah, umur 10 tahun dibelah lagi. Yang membelah malaikat yang sama, dibelah di tempat sama, yang dibersihkan hati yang sama. Kali ketiga umur 40 tahun. Kapan tuh Pak Ustaz? Waktu diangkat jadi Rasul. Dibelah lagi. Biasanya yang sering kita dengar cuma 2 kali saja. Umur 5 dan akan Isra Mi'raj. Tapi 4 kali dada Nabi itu dibelah.
Saya ulangi, umur 5, umur 10, umur 40. Terakhir malam Isra Mi'raj. Bukankah dada Nabi umur 5 dibelah, umur 10, umur 40? Mengapa malam Isra Mi'raj dibelah juga lagi? Untuk mempersiapkan hati Nabi supaya benar-benar bersih. Karena apa? Beliau akan menempuh perjalanan yang panjang. Inti perjalanan itu menerima perintah Allah dan akan menjalankan perintah Allah. Maka untuk menerima perintah dan menjalankan perintah, modalnya adalah kebersihan dan kesucian hati. Jadi kalau hati kita ini bersih, apapun perintah Allah ditampungnya. Kalau hati ini bersih, apapun perintah Allah dijalankannya. Selamatlah hidup seseorang. Beda kalau hati berpenyakit, berat menerima perintah. Apabila hati berpenyakit, maka akan berat pula melaksanakan perintah. Maka sekali lagi, Isra dan Mi'raj menyuruh kita untuk menjaga akan kebersihan hati. Jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari nanti harta dan anak lelaki tak berguna lagi. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun anak lelaki kita, tak ada guna. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah. Apa yang dia bawa? Hati yang selamat. Siapa yang selamat hatinya? Bersih dan tidak punya penyakit. Jemaah, nanti di ujung perjalanan kita, saat kita nak mati, Allah utus malaikat maut mencabut nyawa kita. Dan ketika itu malaikat maut memanggil kita. Yang dipanggil malaikat maut bukan nama kita. Hei Utsman, hei Ali, bukan itu panggilan malaikat maut. Malaikat maut tak memanggil gelar kita. Wahai Pak Profesor, wahai Doktor, wahai SAG. Tidak. Saat di ujung perjalanan ketika kita nak mati, malaikat juga tak memanggil kedudukan kita. Wahai Kepala Dinas, wahai Pak Bupati. Tidak. Apa yang dipanggil malaikat? Keadaan hati kita. Ingat itu. Kalau hati kita bersih, tak punya penyakit hati, nih panggilan malaikat. Ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai yang berhati bersih, wahai yang berjiwa suci, irji'i, ayo pulang. Pulang ke mana? Pulang ke Allah. Maknanya kau mati lagi. Irji'i ila maghfiratin minallahi wa rahmah. Ayo pulang. Menemui Allah. Allah ampuni kamu, Allah beri rahmat kamu. Jemaah, malaikat membawa kain kapan dari surga. Dicabutlah roh orang yang berhati bersih tadi. Dicabutlah roh orang yang hatinya tak berpenyakit tadi. Begitu dicabut, keluar bau yang sangat harum. Apa minyak paling harum yang pernah jamaah cium? Lebih harum roh orang yang hatinya bersih. Dimasukkan dalam kain kapan dari surga tadi. Dibawa naik menghadap kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah, naik dulu di langit pertama. Persis seperti Isra Mi'raj.
Isra Mi'raj sebelum Nabi menemui Allah kan naik langit 1 dulu. Langit nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga nanti orang yang hatinya bersih. Sampai di langit nomor 1, malaikat penjaga bertanya, ini roh siapa yang harum? Kata malaikat pembawa, ini salah seorang jemaah Masjid Al-Madani. Amin. Dibuka pintu langit. Maka malaikat di langit pertama bisa menciumnya. Dibawa naik ke langit kedua. Malaikat penjaga bertanya, ini roh siapa? Ini roh salah seorang jemaah Masjid Al-Madani yang rajin solat berjamaah. Dibuka pintu langit. Singkat cerita, sampai langit nomor 3, 4, 5, 6, 7. Persis seperti Isra Mi'raj. Dibawalah roh tadi menghadap kepada Allah. Apa modal tadi menghadap kepada Allah? Hati yang apa kata Allah kepada malaikat? Catat dia sebagai penghuni surga. Aman. Tapi kalau hati kotor, banyak penyakit, iri, dengki, suka ghibah, suka fitnah, pokoknya macam-macam penyakit hatinya, maka nanti di akhir hayat malaikat memanggil hati yang kotor tadi. Ini bunyi panggilannya, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai yang jiwanya kotor, wahai yang banyak penyakit hati. Ngeri ni jemaah. Irji'i ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Yuk menghadap kepada Allah, tapi Allah benci kepadamu, murka dan tak suka kepadamu. Begitu nanti jemaah. Malaikat membawa kain kapan dari neraka. Dicabutlah roh orang yang berhati kotor tadi. Keluar bau yang sangat busuk. Bau busuk apa yang pernah jemaah cium? Kalah dibandingkan busuknya ketika keluar roh orang yang berhati kotor. Dimasukkan dalam kain kapan dari neraka. Dibawalah naik ke atas langit. Bertemu Allah. Jangankan bertemu Allah, jangankan sampai ke langit ke-7, pintu langit nomor 1 saja tak dibuka. Apa sebab? Allah jijik sama dia. Lalu malaikat penjaga langit nomor 1 bertanya, ini roh siapa? Ini roh warga RW 23 yang tak datang-datang ke masjid. Saya serius. Musuh banyak, berjamaah tak mau. Maka apa yang terjadi? Dengarkan. Jangankan naik langit nomor 2 sampai nomor 7, apalagi bertemu Allah, langit nomor 1 aja tak dibuka. Dengarkan apa kata Allah. Al-A'raf 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kata Allah, usah buka pintu langit, usah buka pintu surga sehingga onta masuk ke lubang jarum. Paham masuk ayat? Paham masuk ayat? Tak boleh buka pintu langit, tak boleh buka pintu surga, baru boleh dibuka kalau onta sudah masuk lubang jarum. Pertanyaan, kapan onta bisa masuk lubang jarum? Kapan onta bisa masuk lubang jarum? Tidak pernah Pak Ustaz. Kenapa tidak pernah? Lubang jarum kecil, onta besar. Maka bakalan tidak pernah dibuka pintu langit dan pintu surga. Untuk siapa? Yang berpenyakit hatinya. Lalu apa kata Allah dari atas sana?
tuliskan dia sebagai penduduk neraka. Maka Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita jaga-jaga kesucian hati. Jemaah, manusia ini kadang-kadang terbalik. Apa sebab? Lebih memperhatikan badan daripada memperhatikan hati. Hati dah lama berpenyakit, tak diobat-obat. Kalau badan dijaganya betul, usahakan sakit, masih sehat, dah keluar duit untuk ngurus. Ikut BPJS, ikut asuransi kesehatan, bayar tiap bulan, padahal badan masih, hati dah lama berpenyakit, belum juga diobat-obat lagi. Jadi ada orang lebih perhatian kepada badan daripada kepada hati. Padahal Allah tak tengok badan kita. Nak tinggi, nak rendah, nak kurus, nak gemuk, tak peduli Allah. Ya Allah nilai hati. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok para serupamu, nak cantik tak cantik, nak ganteng tak ganteng, terserah. Allah tak melihat postur tubuhmu, kurus, gemuk, tinggi, rendah, Allah tak peduli. Yang Allah nilai hati. Badan kita ni jemaah bertahan cuma sampai masuk kain kapan. Dah masuk kain kapan habis cerita. Dah masuk kain kapan habis cerita. Masuk kain kapan, kemudian masuk dalam kuburan, berakhirlah kita. Besok di akhirat Allah bangkitkan kita pakai badan baru. Bukan badan ini. Badan ini dah hancur, pakai badan baru. Tapi begitu Allah bangkitkan kita di akhirat, hati sekarang, bukan hati baru. Badan baru. Hati sekarang. Sempat hati berpenyakit. Waktu hati berpenyakit tu mati. Besok hati berpenyakit tu kita bawa kepada Allah. Allah tak mau berjumpa kita. Tapi hati bersih. Mati dalam keadaan hati bersih. Besok di akhirat, dalam hati itu Allah bangkitkan kita. Allah mau berjumpa kita. Itulah ayat tadi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah, sakitlah kita, pergi berobat ke rumah sakit. Biasanya kalau kita berobat ke rumah sakit, bagaimana supaya sehat? Apapun kata dokter kita ikut. Jarang kita melawan sama dokter. Kata dokter, cucuk ya pak? Cucuklah dokter. Tahu maksud cucuk? Pasang jarum impus. Biar ngeri, saya basah kan. Akhirnya apa yang terjadi? 3 jarum impus tangan kanan, 3 jarum impus tangan kiri. Patuh betul kita sama dokter untuk urusan badan. Periksa lagi, jantung bermasalah. Operasi apa? Kita belahlah dokter. Belahlah. Ada yang kena diabetes, habis kakinya, berobat ke dokter. Apa kata dokter? Kerat ya pak? Keratlah. Tapi Allah nawar obat penyakit hati, sering dia lawan. Aneh kita nih. Awak sombong, rendah hati ya kata Allah. Sombong juga awak. Awak khianat, kata Allah. Jujur ya, khianat juga awak. Tapi kalau dokter ngasih obat, apapun kita makan. Kerat, cucuk, belah. Ya kan? Setelah pasang jarum impus, setelah dibelah, setelah dikerat, tahu-tahu tak sehat, tambah parah. Pertanyaan, bayar enggak? Begitulah kita. Tambah parah bayar juga. Mana berani kita tak bayar?
Ambo tak bayar pada doktor, makin parah mana kita berani. Tapi Allah suruh berimpak, dia tahan-tahan duitnya. Ini penyakit nih, namanya penyakit bakhil. Dokter suruh bayar 3 juta, bayar. Dokter suruh bayar 5 juta, bayar. Padahal penyakit tambah parah. Allah suruh impak, melawan dia. Singkat cerita, mati kita. Ada orang berobat mati. Bayar enggak? Bayar. Mati bayar juga. Begitulah kita. Andai begitu kita mengurus hati kepada Allah, selamat perjalanan kehidupan kita. Seperti apa? Selamatnya perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj. Gangguan bukan tak ada Nabi itu. Banyak gangguan. Tapi perjalanan Nabi sukses. Jemaah yang berbahagia, ini hikmah pertama Isra dan Mi'raj, menjaga kebersihan hati. Apalagi awak nak puasa jemaah. Apalagi kita nak masuk Ramadan. Kalau masuk Ramadan, bawa hati yang bersih. Supaya nanti tak habis puasa Ramadan gegara penyakit hati. Jemaah tamu-tamu yang berbahagia. Hikmah kedua. Isra dan Mi'raj mengajarkan kita untuk lebih cinta ke akhirat daripada kepada dunia. Pak Ustaz, bukankah dunia akhirat mesti seimbang? Siapa bilang seimbang? Tapi ada doa Pak Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maksud doa itu bahagia di dunia, beribadah. Karena orang tak pernah bahagia karena harta. Takkan pernah ada orang bahagia karena kedudukan. Bahagia itu karena salat, bahagia itu karena puasa, bahagia itu karena baca Al-Quran. Bahagia itu letaknya di sini. Bahagia itu letaknya di sinyal, bukan di casing. Banyak orang casingnya macam-macam casing bahagia jemaah. Baju mahal harganya. Pakai anting-anting, pakai gelang, pakai emas, tapi sinyalnya berantakan. Betul? Rumah-rumah dia paling mantap. Mobil-mobil dia paling mahal, tapi dalam hatinya bergejolak. Karena bahagia tak ada pada rumah. Bahagia tak ada pada mobil. Bahagia ada pada solat. Bahagia ada pada baca Quran. Bahagia ada pada zikir. Itu yang dimaksud hasanah fid dunia. Bukan duit banyak, bukan pangkat tinggi, tapi ibadah yang banyak. Bahagia di akhirat, masuk surga karena kebahagiaan hati lewat ibadah tadi. Jemaah, selesai dada Nabi dibelah, Nabi berangkat. Datanglah seorang wanita tua melambai-lambai tangan ke Nabi. Wanita tua tadi memakai pakaian yang sangat indah, memakai intan berlian, emas permata. Apa kata wanita tua memakai pakaian indah, memakai emas intan permata? Muhammad, tunggu. Tunggu aku Muhammad. Nabi tidak berhenti. Bahkan menoleh pun tidak. Terus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Nabi bertanya, Jibril, tadi aku dipanggil oleh seorang wanita. Aku tengok wanita itu sudah tua, tapi gayanya luar biasa. Dia pakai intan berlian, dia pakai pakaian mahal. Siapa wanita itu? Itu bukan wanita, tapi perumpamaan dunia. Dunia sudah tua, tapi tetap menarik dan mempesona. Betul, dunia sudah tua. Dunia ini dah tua jemaah. Tapi walaupun dunia ini tua,
tetap mempesona sehingga membuat kita terlena. Saking terlena, lupa akhirat. Maka Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita usah tertipu. Walaupun pakaiannya cantik, walaupun pakai intan permata, dia dah tua. Walaupun dunia ini sudah maju, hotel banyak yang tinggi, semua canggih, ingat, sudah tua. Jangan terlena dan terpesona. Akhirat akan tiba. Jadi dunia akhirat tak bisa seimbang. Siapa bilang seimbang? Tapi hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, itu yang maksud hasanah di dunia yang telah saya sebutkan tadi. Bukan pangkat, bukan duit. Nih, ini tenang karena apa? Karena ibadah. Coba dengarkan hadis berikut. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqaka piro syurbatama. Simak. Kalau dunia nilainya sama dengan sayap nyamuk, orang kafir itu tak dikasih minum oleh Allah, walau seteguk air. Tapi kenapa mereka bisa minum? Bahkan punya perusahaan air minum. Dunia di bawah sayap nyamuk. Itu yang mau diseimbangkan. Hadis yang kedua, mad dunya bil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asbi'ahu hadhihi fil yammi fal yanzur bima tarji. Bila mana dunia dibandingkan dengan akhirat, ndak obahnya kamu masukkan satu jarimu ke laut, angkat, yang ngikut di jari kan sedikit airnya tuh dunia, yang tinggal dalam laut kan banyak airnya tuh akhirat. Tapi karena dunia mempesona, yang sedikit nih kita rebut-rebutkan. Lupa akhirat air yang banyak. Gara-gara sedikit nih kakak beradik berkelahi. Gara-gara sedikit nih dengan tetangga tak tegur sapa lagi. Gara-gara sedikit nih bahkan saling membunuh, merebutkan yang sedikit. Dunia betul-betul telah menipu kita. Akhirat ibarat air dalam laut terlupakan. Tak bisa seimbang. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Begitu kata Allah. Wa batari fima ataqallahu darul akhirah. Cari kebahagiaan akhirat. Dunia wala tansa. Sekedar usah dilupakan. Sekarang begini jemaah. Katakanlah usia dunia ini masih lama. Okeylah. Katakan usia dunia ini masih lama. Tapi usia kita mungkin sebentar lagi. Apa sebab? Karena hakikatnya usia dunia, usia masing-masing kita. Makanya ketika kita mati, disebut meninggal dunia. Walaupun dunia masih ada. Ada orang mati pengumumannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggalkan istrinya bapak muslim. Itu cerai maksudnya tuh. Ada pula pengumuman besoknya lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ibu Misna telah meninggalkan suaminya. Berarti cerai juga mana itu? Tapi pengumumannya pasti telah meninggal dunia. Jadi katakanlah dunia masih lama, tapi hakikat umur kita itulah umur dunia. Habis umur, habis dunia. Jemaah, kalau ada orang bertanya kepada kita, berapa umur bapak sekarang? Semua kita bisa jawab. Umur ibu sekarang berapa? Semua kita bisa jawab. Umur saya 60, umur saya 70. Tapi kalau ada orang bertanya, berapa umur bapak dan ibu tersisa? Kita tak bisa jawab. Yang kita tahu umur yang dilalui. Berapa akan dilalui kita tak tahu.
Jemaah, sisa umur kita tak mungkin sama dengan umur yang sudah dilalui. Apalagi lebih panjang pula sisa daripada yang dilalui, makin tak mungkin. Ini saya contohkan umur saya sajalah. Umur saya sekarang OTW 50. Biar gampang hitungnya 50 aja lah. Mungkinkah sisa umur saya 50 lagi? Kira-kira mungkin tak? Kalau sisa umur saya 50 dan sekarang umur saya 50, berarti berapa umur saya? Oh, tak mungkin ya, mah. Tak mungkin. Apalagi sisanya 70. Kalau sisa umur saya 70 tambah 50, berarti berapa umur saya? Makin tak mungkin. Ustaz kok berani ngomong seperti itu? Bukankah umur di tangan Allah? Tahu saya, tapi ada hadisnya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Jatah umur umatku 60 ke 70. Ada yang lebih 70, ada, tapi tak banyak. 80 ada, tapi dah payah mencarinya. Umur 90 ada, tapi dah payah mencarinya. Umur 100 ada, tapi tak kemana orangnya. Sebab jatah umur umat ini 60-70. Jadi kalau Allah catat umur saya 60, sekarang 50, berarti berapa sisanya lagi? 10. Kalau Allah catat umur saya 70, sekarang umur 50, berarti berapa sisanya lagi? 20. Kalau umur 70, berapa sisanya lagi? Mana yang 70? Yang 60, kira-kira berapa sisanya lagi? Sikit lagi itu jemaah. Oleh karena itu, memandanglah jauh ke depan. Kemana? Ke akhirat. Jangan terlena juga lagi karena dunia. Umur dah 60 dah. Umur dah 70. Tapi dunia benar-benar menggoda. 70 pun dunia juga lagi. Kalau begitu betul yang ditengok oleh Nabi, lalu bertanya dia kepada malaikat, betul jawaban malaikat. Dunia tu dah tua Muhammad, tapi menggoda. Jemaah, orang-orang soleh dulu, badan di dunia, hati dah sampai ke akhirat. Bayangkan, badan aja di dunia lagi, hati dah di akhirat. Apa maknanya Pak Ustaz? Apapun yang terjadi di dunia, timbangan mereka adalah akhirat. Bercakap, timbangannya akhirat. Kalau merugikan akhirat, dia tak bercakap. Kalau menguntungkan akhirat, baru dia bercakap. Itu maksudnya. Melihat mereka timbangannya akhirat. Kalau yang dilihat merugikan akhirat, tak dilihatnya. Kalau melihat menguntungkan akhirat, dilihatnya. Itu yang saya maksud. Badan di dunia, hati dah di akhirat. Saya nak kasih contoh. Seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir ini orang kaya. Tapi hebatnya, dia tak pernah tertipu dengan kekayaan. Sahabat tu mau kaya, akhirat ingatannya. Mau miskin, akhirat ingatannya. Oh, bezo dengan awak. Nak kaya, nak miskin, lupa akhirat. Jadi Jarir ni kaya jemaah. Tapi tak pernah terlena, tak pernah tertipu. Pada suatu hari, dia ingin membeli kuda perang. Dia panggillah pembantunya. Kau cari seekor kuda yang bagus. Setelah dapat nanti bawa pulang sekalian dengan penjualnya. Biar aku yang nego harganya. Pergilah pembantunya cari-cari kuda. Dapat dibawa pulang sekalian dengan penjualnya. Jarir bertanya, berapa harga kudamu satu? 300 dirham. 300.
Ya. Boleh saya coba? Cobalah. Oleh Jarir dicoba kuda tadi. Oh, mantap ya, Mak. Kencang lari. Lompatnya tinggi. Suaranya melengking. Sehat. Apa kata Jarir? Kudamu tak cocok, harganya 300. Cocoknya 500. Ada sekarang pembeli seperti itu. Ini cocoknya 500. Jarir coba lagi kudanya. Begitu dicoba makin mantap. Makin luar biasa. Apa kata Jarir? 500 dirham pun tak cocok. Cocoknya 800. Mana ada pembeli sekarang seperti itu? Sekarang pembeli mengicu, apalagi penjual. Kenapa penjual pengicu? Kenapa pembeli pengicu? Karena tak teringat akhirat, yang teringat cuma dunia. Titik. Tapi coba perhatikan Jarir. Orang jual 300, dia bayar 800. Kalau menilai Jarir dengan dunia, Jarir rugi. Tapi kenapa orang jual 300, Jarir beri 800, dia tak memandang dunia. Yang dipandangnya akhirat. Dahsyat jemaah. Umar bin Khattab pernah pada suatu ketika datang ke masjid waktu asar, orang dah pulang. Artinya terlambat. Apa penyebab Umar terlambat salat asar berjamaah? Kebun kurmanya. Apa yang dilakukan Umar? Dia kasih kebun kurmanya itu sama orang, bukan dijualnya. Kenapa dia kasih? Gegara kebun kurma inilah dia terlambat salat berjamaah. Awak berapa kali terlambat jemaah? Umar sekali terlambat merasa rugi akan akhirat. Dia korbankan dunianya untuk akhirat. Terbalik awak mengorbankan akhirat demi dunia. Apa bukti? Bukan sekali kita terlambat. Bahkan bukan terlambat, memang tak datang sama sekali. Bahkan bukan tak datang, ada mungkin yang tak salat. Kenapa tak salat? Itu semua penyebabnya mencari duit, mencari dunia. Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita cintai akhirat melebihi cinta kita kepada dunia. Jemaah, yang ketiga, Rasulullah melanjutkan perjalanan. Ini ceramah kita lama nih jemaah, ini baru di bawah nih. Karena Nabi itu nanti setelah di bawah naik ke atas. Ada 7 langit dinaiknya sampai Sidratul Muntaha. Awak baru main bawah nih jemaah. Sanggup jemaah nih mendengar saya ceramah sampai cerita Nabi pulang? Ayo jemaah. Mau mendengar sampai Nabi pulang? Oke. Karena Nabi itu berangkatnya Isya, balik subuh. Berarti ceramah kita sampai sholat. Kue nanti tak nak pula ya. Nabi melanjutkan perjalanan. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan, Nabi melihat sekelompok orang tanam, tumbuh, berbuah, panen. Baru ditanam, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung panen. Nabi heran. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, tadi aku melihat sekelompok orang, dia menanam, lalu bertumbuh, berbuah, panen waktu itu juga. Apa pula itu? Itu gambaran umatmu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketika harta diinfakkan jalan Allah, Allah tak menunggu besok balasannya. Allah balas waktu itu juga dengan lebih banyak. Maka Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita agar harta kita alokasikan untuk jalan Allah Ta'ala.
Jemaah, harta kita ni 4 gunanya. Berapa gunanya? 4. 1, untuk cacing. Untuk apa yang pertama? Untuk cacing. Bakso, soto, miso, rendang, telur dadar, telur rebus, kerupuk sanjay, kita makan, masuk ke perut, lalu keluar, masuk septic tank. Ujung-ujungnya untuk salah Ustaz Marhalim. Ustaz tahu tak, yang kita makan tu ada jadi darah daging. Okey, tapi kan kita mati juga nanti. Dibungkus pakai kain kapan, masuk dalam tanah, lagi-lagi untuk cacing. Makin gemuk badan kita, makin senang cacing. Awaslah yang gemuk itu. Enak nih kata cacing, banyak dagingnya katanya. Kalau macam saya, cacing tak suka. Karena begitu digigit tulang. Begitu digigit tulang. Cacing tu suka yang gemuk-gemuk. Apalagi cacing tu kenal pula dengan saya. Ni Ustaz ni kata nyaman saya. Tapi guna harta pertama untuk cacing. Walaupun ada untuk darah, untuk daging, tapi saya ulangi, kita akan mati. Bungkus kain kapan masuk tanah. Cacing. Apa guna harta yang kedua? Untuk lapuk. Beli baju, ujung-ujung. Bangun rumah, ujung-ujung. Jemaah beli mobil, besi semua. Roda pun besi. Ada kan mobil roda besi? Tapi mobil untuk giling aspal jemaah. Ujungnya juga lah lapuk. Itu guna harta yang kedua, untuk lapuk. Yang bahaya guna harta ketiga. Apa guna harta ketiga? Kita cari untuk disimpan. Ini bahaya. Sampai-sampai masjid sedang terbengkalai, disimpannya juga harta. Disimpannya juga. Ini bahaya yang ketiga nih. Untuk apa harta? Untuk disimpan. Saya ulangi bahaya. Apa bahayanya Ustaz? Tengok surah At-Taubah 34-35. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhu bi'azabin alim. Dengarkan. Orang-orang yang menyimpan emas peraknya, menyimpan rupiahnya, menyimpan dolarnya, menyimpan ringgitnya, menyimpan rialnya, tak diimpakkan di jalan Allah. Ingat, kasih tahu kepada mereka azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Di akhirat Allah panaskan harta yang mereka simpan dulu pakai api neraka, digosokkan ke wajah, ke perut dan ke punggung mereka. Apa kata Allah? Inilah harta yang kau simpan dulu. Sekarang saya tanya sama jemaah, berani nyimpan? Berani nyimpan? Simpanlah. Simpanlah. Oh, dah dua kan simpan dulu. Dapat duit, dapat harta, simpan lagi, tak diimpakkan. Apa pula hukuman berikut? Tengok Ali Imran 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Jangan sekali-kali orang bakhil mengira bakhil itu baik, bakhil itu buruk. Apa keburukannya? Mereka disiksa oleh Allah di akhirat dengan cara Allah kalungkan harta itu ke leher mereka. Rasul menafsirkan ayat ini. Apa maksudnya? Dirubah Allah harta itu jadi ular. Allah taruh ke lehernya. Ular itu ngomong, ana maluk, ana kanzuk.
Aku hartamu, aku yang kau simpan-simpan. Kata ular tersebut. Bukan hanya ngomong, dia menggigit sekujur tubuh kita. Saya bertanya lagi, masih berani nyimpan? Jemaah, awak usahakan ular bercakap. Ular bisu takut. Beko pulang ke rumah, ada ular godang di buku rumah awak. Ono ajonyo, deknyo bisu. Berani masuk? Apalagi ular itu bercakap. Masuk, masuk. Nak mati katanya. Besok di akhirat Allah taruh di leher. Maka kalau sedang membangun masjid kita, jangan disimpan harta, semampu dikeluarkan. Kalau disimpan bahaya. Lalu yang keempatlah harta kita. Mana yang keempat? Yang diinfakkan. Sekarang saya tanya sama jemaah, untuk cacing, untuk lapuk, untuk simpan, untuk disedekahkan, jujur jawab, yang sedikit alokasinya yang nomor berapa? Usah malu-malu jawab, tolong jujur. Yang sedikit alokasinya yang mana? Betul, yang nomor 4. Untuk cacing banyak, aneh kita nih. Untuk lapuk banyak, aneh kita nih. Untuk disimpan, bahkan ujung-ujungnya menyiksa kita pun banyak. Anehnya, untuk awak yang akan menyelamatkan awak, itulah yang paling sedikit biasanya. Saya contohkan. Dalam saku kita ada duit 2 lembar. 100.000 selembar, 10.000 selembar. Lewat kotak infak. Yang mana jemaah masukkan? Yang mana? Sama kita rupanya ya. Yang mana kita masukkan? Yang 10, yang 100 untuk apa? Pertalit. Untuk bakso, untuk bakwan, untuk risoles. Yang 10.000 itu untuk awak. Yang 100.000 untuk apa? Untuk lampu, untuk cacing. Kita ni sedang tak sayang kepada diri kita jemaah. Jangan bilang sayang pakaian mewah, jangan bilang sayang rumah mewah, jangan bilang sayang makanan enak, sementara impak sedikit. Orang ini sedang menzalimi dirinya. Isra dan Mi'raj, apa hikmahnya? Mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengimpakkan harta di jalan Allah. Siapa yang bisa? Yang lebih cinta kepada akhirat daripada dunia. Siapa yang bisa? Yang bersih hatinya. Kembali ke pangkal kaji. Kalau hati kotor, dunialah yang ia cintai. Kalau hati kotor, bakhillah seseorang dengan hartanya. Beda kalau hati bersih. Mengapa hati yang bersih? Akhirat jadi pilihannya. Mengapa kalau hati bersih? Berimpak kesukaannya. Jemaah yang berbahagia, Rasul melanjutkan perjalanan. Masih bawah juga pusat, masih di bawah ya Pak. Lalu nayok kata boleh. Sampailah ke Aqsa. Nabi pun singgah lalu siapa makmumnya? Para nabi yang sudah meninggal dunia. Kok bisa Pak Ustaz? Kecil bagi Allah Ta'ala. Nabi-nabi itu sudah meninggal dunia semua, iya. Kok bisa jadi makmum? Saya ulangi, itulah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ingat Nabi Isa, apa mukjizatnya? Salah satu mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah. Kalau Nabi Isa saja mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, bagi Allah itu lebih mudah. Selesai salat, baru Nabi naik ke langit pertama, bertemu Adam. Langit kedua, bertemu Isa Yahya. Langit ketiga, bertemu Yusuf.
keempat bertemu Idris, 5 Harun, 6 Musa, 7 Ibrahim, sampai Sidratul Muntaha. Naik lagi ke tempat yang lebih tinggi, dapatlah perintah salat 50 kali sehari semalam. Untung tak jadi. Sempat jadi mampus. Hazab 50 hazab. Oh jemaah, 50 sehari semalam berarti kita setiap jam salat 2 kali jemaah. Karena sehari semalam 24 jam. 24 kali 2, 48. Kurang pula 2 lagi. Apa tak azab kita? Tak bisa kita mancing lagi jemaah. Mancing tu lama jemaah. Monong. Mana bisa mancing 1 jam? Ada orang mancing pergi malam Sabtu, balik malam Senin. Tak bisa mancing lagi jemaah. Kalau jadi salat 50 kali sehari semalam, wah, main futsal anak muda tak bisa lagi. Main badminton tak bisa lagi. Sekarang saya tanya sama jemaah. Jemaah Masjid Al-Madani, kalau saya boleh tahu, mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Syafi'i. Betul itu. Karena rata-rata orang Asia Tenggara ni mazhabnya Syafi'i. Termasuk rupanya jamaah Masjid Al-Madani. Syafi'i? Atau tak bermazhab? Apa mazhab jamaah? Syafi'i. Sepakat. Sama kita. Jamaah, ini bulan apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban apa? Imam Syafi'i bulan Ramadan tarawih 20 rakaat. Witir 3. Total 23. Al-Madani tarawih berapa? Tapi Syafi'i kok bisa tarawihnya 8? Witir berapa? Berarti total semua Syafi'i. Awak Syafi'i Pak Ustaz, cuma Ramadan pindah mazhab. Ramadan pindah nanti habis Ramadan balik Syafi'i. Apa maksud saya? Salat tarawih sekali setahun 23 rakaat yang katanya kita Syafi'i, kita pindah ke 11 rakaat. Itu pun banyak yang tak sanggup. Terbayang tak salat 50 kali siang malam? Saya ulangi, tarawih hajuha sekali setahun tak tolak di awak. Dari 23 pindah ke seboleh. Seboleh tak juga tolak. Tolak di awak salat 50 kali siang malam seumur hidup. Nakkan tolak lah. Sedangkan 5 nak tolak. Apa lagi 5? Jadi begitu turun, Nabi bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim tak nanya. Turun lagi ke bawah, ke langit nomor 6. Bertemu Musa. Untung Musa bertanya. Jemaah ya, banyak-banyaklah berterima kasih kepada Musa. Hakikatnya gara-gara Musa itulah salat 50 jadi 5. Terima kasih sama Musa. Ceritanya kita dah tahu, kita ulang lagi. Bertanya Musa, Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu dan untuk umatmu? Salat Musa. Salat. Berapa? 50 kali sehari semalam. Mak kata Musa. Tapi Musa tak bilang mak macam itu. Mana hadis Musa bilang mak? Itu kalau buat cerita awak Apa kata Nabi Musa? Aku khawatir Musa, umatmu tak kuat salat 50 kali sehari semalam. Tak akan kuat umat. Umatku saja wahai Musa, 2 kali cuma sehari semalam mereka tak kuat. Apakah umatmu kuat 50 kali sehari semalam?
Muhammad, aku sarankan kau menghadap lagi ke Allah, minta kurang. Wih, mantap Musa. Dan lebih mantap lagi Nabi kita, dia tidak membangkang. Sempat Nabi kita membangkang gimana coba? Nabi kita tetap naik karena Nabi teringat kita. Ya Rabb, aku khawatir umatku tak sanggup ya Rabb. Mohon kurangi ya Rabb. Nabi tak sebutkan. Lalu Allah kurangi 10. Tinggal 4. Nabi turun lagi bertemu Musa. Musa bertanya, "Lai dapet kuangnya?" "Lai Musa." "Berapa dikurangi di Allah?" 10. "Berarti 40 oleh?" "Iya." Ang nanya oleh. Anda kan tolong dia preman tu dah. Cayo lang cakap dia. Akhirnya Nabi naik lagi. "Ya Rabb, aku khawatir umatku tak kuat ya Rabb. Mohon kurangi." Allah kurangi 10. Singkat cerita jemaah, sampai 4 kali. Setiap kali naik kurang 10. 4 kali berarti sudah dikurangi berapa? 40. Nabi turun. Muhammad SAW bertanya Nabi Musa, "Dapat kurang wahai Muhammad?" "Dapat." "Berapa?" 10. "Berarti tinggal 10 lagi?" "Iya." "Kau naik lagi. Aku khawatir umatmu tak kuat." Memanglah Musa mantap betul. Akhirnya Nabi kita naik. "Ya Rabb, mohon kurangi ya Rabb. Aku khawatir umatku tak sanggup ya Rabb." Dikurangi Allah 5. Nak 10 Pak Ustaz. Kalau 10 habis tu lecok. Nak cium ada tinggal. Allah kurangi berarti berapa tinggal lagi? Apa kata Allah? "Wahai Muhammad, yang 5 ini kuwajibkan untukmu dan umatmu. Walaupun 5 dikerjakan oleh umatmu, setiap kali salat ku balas 10 kali 5, 50. Sayang Allah sama kita jemaah. 45 dikurangi tinggal 5. Kita kerjakan yang 5 sama dengan 50 kali siang malam. Turunlah Rasulullah bertemu dengan Musa. Musa bertanya, "Leh dapat kurangnya?" "Dapat." "Berapa dikurangi Allah?" 5. "Tinggal 5? "Iya." "Aku khawatir Muhammad, umatmu tak sanggup. Itu masih berat. Kau menghadap lagi ke Allah." Apa kata Nabi? "Anda tolong boleh Musa. Tak kemana muka kau diletak dalam malu ambo." Atau angjonanya. Akhirnya salat yang 5 tadi dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pulang. Yang dikatakan Musa benar. Berat. Ada orang salat cuma maghrib, isya off, subuh off, zuhur off, asar off. Inyo spesialis maghrib. Tidak bisanya salat isya. Tidak bisanya subuh. Berat. Ada pula orang jemaah spesialis salat di rumah. Itu pun maghrib takutnya. Tidak bisanya ke masjid. Berat. Betul kan yang dibilang Musa? Anehnya ada orang spesialis salat bulan Ramadan. Anehnya lagi itu pun tarawih. Maghrib tak salat, isya tak salat, tarawih salat. Bertanya Pak, "Acu maghrib tak salat, isya tak salat, kenapa tarawih salat?" "Nya tarawih bulan Ramadan ada nyo Pak," katanya. "Habis Ramadan tak ada leh." Betul kan? Ada yang salat bahkan cuma Jumat saja. Itu pun khatib odok turun nyodok nanya. Khatib lah nak turun dia baru nanya masjid. Bahkan ada yang tak salat seumur hidup.
Ustaz tahu dari mana? Allah yang kasih tahu. Dengarkan ayatnya, Al-Mudassir 42. Ma salakakum fi saqar? Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Penduduk neraka Saqar nanti menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tak termasuk orang yang mau salat. Jadi ada di akhirat itu neraka Saqar namanya. Dah Allah ciptakan itu. Tinggal menunggu penghuninya lagi. Siapa penghuninya? Yang tak salat seumur hidup. Dan yang dikatakan Musa benar, ada ayatnya, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berat, tapi ayat belum titik. Illa alal khashiin, kecuali yang khusyuk. Yang khusyuk bagi dia salat tak berat, tapi nikmat. Saking nikmatnya 5 kekurangan ditambah dengan salat sunat qabliyah ba'diyah. Tidak cukup 70 rakaat tu doh. Nikmat masih ringan bagi mereka, ditambah dengan qabliyah ba'diyah. Bahkan ada menambah dengan duha, bahkan ada menambah dengan tahajud, menambah dengan salat sunat taubat, menambah dengan salat sunat wudu. Kenapa mereka bersemangat? Mereka khusyuk. Jadi solat kau supaya nikmat, khusyuk. Khusyuk jemaah. Lalu bagaimana supaya khusyuk? Jangan salat sendiri di rumah. Kalau sendiri salat di rumah, berarti kita melawan syaitan sendiri. Kalau kita melawan syaitan sendirian, kalah awak. Makanya rata-rata solat di rumah tu kecepatannya 365 km per jam. Dia apa? Sebab melawan setan sendiri. Mana ada pernah setan ngomong, sabihis ayatnya. Pernah setan ngomong seperti itu? Suruh kita baca sabihis. Pasti setan bilang, inak tainamu katanya. Pokoknya kalau solat sendiri inak taina, tak ada, ndak ada. Qul huwallahu inak taina. Qul huwallahu inak taina. Kalau kita solat berjamaah, minimal khusyuk badan kita. Apa sebab? Kita mengikut imam. Imam baca sabihis, ya selama itu kita berdiri. Mana bisa setan goda? Apa kata setan? Panjang katanya, ang rukuk aja dulu katanya. Bekok duluan pulang katanya. Nekak kita rukuk duluan. Kita ikut imam tu je mah. Memang enggak ngutuk hati sikit. Sepanjang-panjang. Tapi minimal badan kita khusyuk. Dan ingat ketika kita salat berjamaah, kita berbagi pahala. Mungkin kita tak khusyuk. Kawan kita khusyuk. Dapat kita limpahan kekhusyuannya. Kan enak. Tapi kalau kita salat di rumah tak khusyuk, kita dapat khusyuk dari siapa? Maka rugi salat sendiri di rumah. Apalagi masjid kita Masya Allah udah pasang AC 300 kakak. 300 kakak itu minimal 3 sab tu jemaah. Apalagi katanya di sini ada Pak Polisi kalau subuh mengklakson-klakson katanya, memanggil jemaah untuk salat subuh. Alhamdulillah. Ambo kau dapat polisi itu pindah nak di perumahan kamu. Usah marah sama dia jemaah. Berterima kasih awak tu. Inilah saya baru mendengar di perumahan ada polisi klakson keliling memanggil warga untuk salat berjamaah. Ini anehnya Pak Polisi itu. Apa Pak? Saya sering ceramah di Kapolda, bertemu dengan Pak Muhammad Iqbal. Nanti saya suruh Pak Muhammad Iqbal menaikkan pangkat Bapak. Saya ngisi di situ hari Kamis, kemudian khutbah di Jumat ketiga. Nama Bapak siapa? Masya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Salat berjamaah.
Lalu bagaimana lagi supaya khusyuk Pak Ustaz? Kita mesti memahami bacaan. Tak ada alasan tak bisa. Mohon maaf, mulai kenek awak pandai salat sampai kini, bukankah bacaan salat tak pernah berubah? Itu-itu saja. Mustahil kita tak faham maknanya. Memang tak faham dah Ustaz. Maaf, mungkin karena tak belajar. Mesti dipahami. Barulah solat kita khusyuk. Mulut membaca, hati meresapi yang dibaca. Kapan hati bisa meresapi? Kalau kita paham. Kita ni kadang-kadang jemaah salat 5 menit, tapi bisa jalan-jalan dalam solat seminggu. Kan aneh. Salat 5 minit, tapi nyo jalan-jalan dalam solat tu seminggu. Allahu Akbar. Berangkatlah dia jemaah pakai bus wisata ke Pantai Cerocok. 2 hari situ jemaah. 2 hari situ. Hari ketiga balik ke Padang. Nginaplah inyo di situ. Di mana? Di Hotel Taklau, tapi Lawi lah 2 hari di situ. Hari kelima inyo pulang singgah ke Harau. Nginaplah semalam di situ. Sempat lo mandi-mandi sedang solat tadi. Hari ketujuh singgah ke Kelok 9, selfie. Salat 5 minit, berjalan 7 hari dalam solat. Aneh tak tu? Aneh tak tu? Bisa jalan 7 hari dalam salat yang 5 menit tadi. Makan sotonya dalam solat. Makan satenya dalam solat. Minum bandrek sedang solat. Betul ya? Kapan dia sadar kalau dia salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ambur punya gitu ya. Kenapa bisa keluar jauh seperti itu? Sebab mulut membaca, hati jauh dari yang dibaca. Apa sebab? Karena tidak memahami. Jemaah, kalau salat kita khusyuk, balasannya surga jemaah. Nama surganya surga Firdaus. Surga Firdaus, surga paling tinggi, didapat lewat salat yang khusyuk. Ini tanda Allah adil. Sempat syarat masuk surga Firdaus haji, tak semua kita bisa haji. Kalau syarat masuk surga Firdaus adalah zakat, tak semua kita bisa zakat. Kalau syarat masuk surga Firdaus adalah jihad, tak semua kita bisa jihad fisabilillah melawan orang kafir. Tapi kalau solat semua kita bisa. Lelaki bisa, perempuan bisa, orang kaya bisa, orang miskin bisa, sehat bisa, sakit bisa. Berarti setiap kita bisa solat, setiap kita insyaAllah bisa masuk surga Firdaus. Tapi dengan catatan solatnya khusyuk. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jemaah, masih banyak hikmah Isra Mi'raj ini. Kita sambung Isra Mi'raj tahun depan. Malam ini sampai sini aja dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kita tutup dengan doa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Allahumma iftah li hadhihi al-jamaah abwaab ar-rahmah wa abwaab an-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab as-sihah wa abwaab al-afiyah wa abwaab al-quwwah wa abwaab as-salamah wa abwaab as-sa'adah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawarriin wa sujudana sujudal mutadarriin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Semoga doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berakhirnya ceramah tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Semoga hadirin selalu diberi kesehatan. Saya sebagai MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.